Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai eh, mengenal bahaya toxic relationship. Nah, yang pertama itu ada, apa sih toxic relationship itu? Nah, toxic relationship ini merupakan hubungan yang tidak sehat, ketika sebuah hubungan yang tidak lagi menghubungkan, sehingga memunculkan adanya emosi negatif yang mengendalikannya, dan mengakibatkan saling menyakiti satu sama lain. Hubungan yang toksik ini memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan orang yang mengalaminya, karena tertekan dan tidak bahagia, jadi bisa menghambat untuk menjalani kehidupan yang produktif, sehat, dan bahagia. Kemudian ada, kenapa sih memahami toxic relationship itu sangat penting? Ya, di sini bisa dikatakan menurut pakar perilaku, kesehatan lingkungan dan kedokteran sosial UGM, Ageng Yayi Suryo Prabandari mengatakan bahwa perlunya mewaspadai toxic relationship karena dapat menguras waktu dan pikiran, membawa pengaruh buruk pada kesehatan, baik fisik maupun mental, serta dapat mempengaruhi interaksi sosial pada seseorang. Nah, hubungan sosial yang baik itu akan mempengaruhi perkembangan kepribadian serta keproduktifan seseorang. Celakanya, jika hubungan toksik seringkali tidak disadari oleh korban karena racun pada hubungan ini bersifat terselubung dan biasanya terasa pada jangka waktu yang panjang, tergantung seberapa dalam efek dari kekerasan yang ditimbulkan. Nah, ketidaksadaran inilah yang membuat seseorang itu sulit keluar dari hubungan yang beracun, sehingga perlu yang sebenarnya toksik tersebut dianggap sebagai hal yang wajar terjadi. Nah, kemudian ada ciri-ciri relasi toxic relationship. Yang pertama yakni tidak mendapat dukungan dari pasangan dalam sebuah hubungan yang sehat. Ini tentu akan ada keinginan dua belah pihak untuk melihat pasangannya sukses dalam segala bidang kehidupan. Nah, jika yang malah terjadi itu adalah sebaliknya, maka setiap pencapaian pasangan justru akan dianggap sebagai ancaman yang harus disaingi. Kemudian yang kedua ada komunikasi yang tidak sehat. Nah, komunikasi ini merupakan hal yang penting dalam menjalin hubungan. Apalagi jika komunikasi tersebut mengandung kalimat-kalimat dukungan, kerjasama, perhatian, dan sebagainya. Hal ini tentu akan semakin menambah eratnya hubungan. Nah, kemudian ada cemburu berlebih. Nah, cemburu memang menjadi salah satu bumbu dalam hubungan asmara. Namun dalam toxic relationship, porsi cemburu ini sangat berlebihan sehingga berubah menjadi mengekang ruang gerak pasangan. Nah, dari sinilah kemudian lahir isu ketidakpercayaan antar pasangan. Kemudian ada suka mengatur pasangan. Nah, hubungan yang tidak sehat ini juga diisi oleh pihak-pihak yang suka mengontrol atau mengatur segala tindakan pasangannya. Perilaku mengatur ini sering salah diterjemahkan sebagai bentuk perhatian, padahal bukan. Perilaku ini malah lebih bertendensi pada sifat ingin menguasai dan juga mengekang. Kemudian ada tidak percaya kepada pasangan. Nah, ketika kita merasa khawatir, ragu, atau tidak aman, kita tentu akan menceritakan masalah yang tengah dihadapi kepada pasangan. Namun, jika hal itu tidak terjadi lagi, bisa jadi kamu sedang berada dalam toxic relationship. Kemudian ada hilangnya kejujuran. Nah, jika hubungan sudah semakin tidak nyaman, maka kejujuran juga perlahan-lahan akan menghilang. Tidak jujur di sini bukan bermaksud ingin berbohong atau menyembunyikan kesalahan, namun lebih ke melindungi diri sendiri karena adanya rasa khawatir atas respon pasangan jika sesuatu diceritakan secara apa adanya. Kemudian ada tidak mengingat momen penting dan melupakan momen penting ini karena kesibukan adalah hal yang bisa dimaklumi ya. Namun, jika terlalu sering melupakan momen-momen penting seperti hari jadi pernikahan, waktu yang telah disepakati bersama untuk melakukan liburan dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk tidak menghargai pasangan. Kemudian, bagaimana sih cara menghadapi fenomena toxic relationship?
Nah, yang pertama itu adalah belajar mengenali dan menerima kekurangan diri. Tips pertama agar kamu terhindar dari toxic relationship ialah belajar untuk mengenali dan menerima kekurangan diri. Hal ini amat penting karena jika kamu mudah merasa rendah diri dan tidak memiliki pendirian, maka sikap seperti ini akan menjadi celah bagi pria yang tidak baik untuk memanfaatkan kelemahanmu. Kemudian ada hubungan didasarkan pada rasa cinta dan saling menghargai. Tips kedua agar kamu terhindar dari toxic relationship ialah berprinsip bahwa tidak akan memulai hubungan dengan siapapun jika landasannya bukan cinta dan rasa saling menghargai. Kedua hal tersebut tidak akan ada pada hubungan yang rusak atau relationship toxic. Nah, kemudian ada paham batasan dan privacy. Tips ketiga agar kamu terhindar dari toxic relationship ialah memahami konsep batasan dan privasi. Hubungan yang berpenyakit atau toxic relationship ini akan berusaha untuk membuang batas dan privasi karena segala harus terbuka dengan pasangannya. Sehingga kamu bisa kehilangan privasimu sendiri. Tentu saja kondisi amat tidak menyenangkan ini. Kemudian yang terakhir yakni menjalani hubungan secara serius dan juga santai. Nah, tips keempat ini agar kamu terhindar dari toxic relationship ini ialah menjalani hubungan secara serius tapi santai. Kamu dan pasangan kamu harus saling mencintai, tetapi bukan berarti membuat urusan cinta menjadi hal yang paling utama dalam hidup. Jika kamu menaruhnya sebagai prioritas utama, maka hubungan akan terasa sangat ketat dan juga menyakitkan. Nah, gimana sih sikap kita jika masuk dalam jeratan toxic relationship? Nah, bicarakan dengan orang yang bersangkutan tentang apa yang Anda rasakan dan sampaikan keberatan Anda. Selalu gunakan pernyataan "saya merasa" agar pihak lain tidak defensif setelah terbuka. Nah, kemudian coba diskusikan apa yang Anda rasakan tersebut sebagai masalah. Lalu, sampaikan Anda ingin mengubah kondisi toksik itu bersama-sama. Nah, jangan lupa untuk mengevaluasi hubungan Anda. Apakah sampai merusak harga diri dan kesehatan mental? Nah, kemudian ada batasi waktu bersama dengan orang yang membawa frustasi dan rasa tidak bahagia. Apabila tidak memungkinkan karena hubungan keluarga atau rekan kerja, sebisa mungkin batasi interaksi. Dan segera sadari bahwa beberapa orang toksik itu tidak mau berubah, terutama jika punya gangguan keterampilan sosial. Sebisa mungkin selalu membela diri sendiri tanpa terlibat konflik terbuka ketika berada di situasi sulit. Kemudian, apabila beberapa cara keluar dari toxic relationship di atas sudah dicoba tapi tidak ada tanda-tandanya kondisinya yang membaik, maka bahkan semakin parah atau tidak berubah, maka saatnya kalian meminta bantuan orang lain. Dukungan tambahan ini juga bisa datang dari tenaga profesional atau terapis yang ahli menangani masalah interpersonal. Baik, sebelumnya kami ini dari BK kelas G dengan nama kelompok yakni yang pertama Mbak Syarifah Nurul Aini dengan NIM 2120053, kemudian Mbak Ismina Naziah El-Fatia dengan NIM 2120083, Mbak Puspa Indah Asmaurawati dengan NIM 2120093, dan Mbak Indana Luziatul Fitri dengan NIM 2120223. Kemudian ada Mbak Ada Fibzia Salwa dengan NIM 2120224. Kemudian ada Mbak Nanda Amalia Safitri dengan NIM 2120226. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan materi hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.